Saudara-saudara yang terkasih dimanapun saudara berada, kami ada untuk berbagi bagi setiap kita program Harapan Baru. Ada bersama dengan kita Ibu Teti. Beliau akan memperkenalkan nama, juga ya pekerjaan, dan ya izinkan kita juga menanyakan beliau bergereja di mana. Ya, yang pasti kami sangat senang Bu Teti memberikan waktu untuk berbagi kepada banyak orang, kepada saudara, termasuk saya juga. Ya, Ibu Teti, saya mengucapkan terima kasih. Mohon Ibu memperkenalkan nama, pekerjaan, dan bergereja di mana. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Pen, saudara-saudara terkasih semua. Saya nama lengkapnya Teti Herlina Purba. Dari nama saya pasti udah tahu ya, saya orang Batak. Dan saya Tuhan percayakan untuk berkarya di PT Telkom Denpasar. Dan bukan suatu kebetulan, saya juga berjemaat di GKPB Kristus Kasih, Pak Pendeta. Siap. Ya. Terima kasih. Berarti Bu Teti punya kesibukan yang cukup tinggi karena pelayanan di Telkom sangat luar biasa. Iya, Ibu Teti, bahwa di bulan-bulan ini kita tahu bulan Paskah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang membebaskan kita. Amin. Sebab hakikat dari Paskah itu adalah pembebasan. Iya, dulu Israel di Mesir dibebaskan, itu Paskah Israel. Yesus mati bangkit, itu Paskah Kristus. Ya, di bulan-bulan Paskah ini kami ingin banyak orang menolong sesamanya. Lewat apa? Kesaksian. Ya, tema yang kita angkat adalah berkaitan dengan bagaimana sakit, lalu kemudian dipulihkan. Ya, itu tidak mudah. Panjang waktunya. Itu ada tangisan dan air mata, ada kekecewaan, mungkin juga marah kepada Tuhan. Ya, saya mendengar bahwa Ibu Teti mengalami atau pernah bergumul dengan kanker. Ya, kami ingin tahu ya kira-kira kapan Ibu tahu, Ibu diberitahu oleh dokter Ibu mengalami kanker, lalu proses pengobatannya itu seperti apa? Mohon Ibu bisa menceritakan itu kepada kita. Makasih Pak Pen. Saya itu terdeteksi kanker itu tahun 2022 bulan Mei, tapi pastinya itu setelah saya check up di bulan Oktober 2022. Jadi Oktober 2022 saya terdeteksi, November saya operasi, saya lanjut dengan kemoterapi dan terapi targeting namanya, itu sampai dengan Agustus 2023 gitu. Dan ya yang pasti banyak pergumulan Pak Pendeta, banyak air mata. Kalau saya ingat kebaikan Tuhan, yang jelas air mata saya pasti terkuras. Tuhan itu baik, baik sekali. Tuhan yang kasih saya kekuatan untuk lewat semua. Maaf ya, saya jadi berlinang air mata. Karena kasih sayang Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Kita yang hopeless itu, saya yakin tidak ada satupun orang yang dinyatakan suatu sakit bisa tenang, bisa tersenyum, bisa santai, enggak. Apalagi yang namanya cancer dengan image orang bahwa ujungnya cancer itu mati. Oh ya. Gitu. Jadi saya pun mengalami hal itu Pak Pendeta. Saya mengalami saat dokter menyatakan saya breast cancer, kanker payudara. Dan saya merasa bahwa hidup saya selama ini sehat. Saya terapkan pola hidup sehat, saya rajin olahraga, saya manage semua.
kok saya yang kena gitu. Dan ternyata pertanyaan itu pun banyak disampaikan oleh teman-teman yang sama-sama berjuang untuk cancer gitu. Gitu Pak Pendeta. Iya, Ibu Teti, apakah ada komunitas Ibu setelah Ibu bergumul dengan kanker itu? Lalu kira-kira apa yang dilakukan oleh komunitas itu? Dan apakah Ibu masih aktif di komunitas itu? Ketika saya vonis sama dokter bahwa Ibu breast cancer, masalahnya gini Pak Pendeta. November 2021 saya masih check up karena saya rutin check up setiap tahun. Untuk USG, mamografi itu saya lengkap dan itu masih bersih. November 2021. Di Mei 2022 hanya berjelang 7 bulan ya. Itu sudah ada, sudah tumbuh dan dokter bilang ini pertumbuhannya cepat sekali, tipenya ganas. Nah, itu yang buat saya benar-benar down, benar-benar rasanya hopeless. Dan saya ketika disampaikan sama dokter, saya hanya bisa terbengong. Saya diam, kosong semua. Otak saya nggak ada bisa berpikir apa-apa, hati saya kosong. 3 hari Pak Pendeta, saya nggak bisa merasakan. Saya mau berdoa pun, saya nggak bisa ngomong. Saya mau cerita sama siapapun rasanya, untuk apa saya cerita gitu. Akhirnya di hari ke-3 subuh itu saya tetap berusaha berdoa, saya tetap bilang Tuhan tolong saya. Tapi begitu pagi hari ke-3, saya ingat sekali saya bangun dan saya berdoa di situ, saya tumpahkan semua. Saya cuma bilang, Tuhan, kenapa saya? Gitu. Jadi saya cuma bilang, Tuhan tolong berikan saya kekuatan. Saya mau ketemu komunitas yang benar-benar bisa membangun. Saya ingin punya support sistem saya itu semua yang mendukung saya. Bahkan sampai dokter dan para medis pun saya minta sama Tuhan. Dan dari situ Pak Pendeta saya bisa dapatkan ketenangan. Dari situ saya bisa mendapatkan bahwa saya nggak sendiri. Dan cara Tuhan itu banyak sekali tolong kita. Saya itu buka YouTube semua padahal orang bilang jangan kamu lihat YouTube. Nanti kamu tambah down. Karena image orang itu bahwa cancer itu akan pasti membuat kita semakin down dan lewat gitu. Tapi saya cuma bilang, Tuhan, saya mau dapat komunitas yang membangun saya. Dan kalau Tuhan izinkan, saya boleh menguatkan teman-teman yang sedang berjuang. Saya mau Tuhan pakai saya. Itu aja minta saya. Dan Tuhan kabulkan. Saya dipertemukan dengan komunitas Love Pink Indonesia. Lewat IG, saya DM, kemudian saya diajak bergabung. Dan di situ saya lihat banyak sekali ternyata yang sedang berjuang cancer. Itu kalau dulu itu Pak Pendeta, 40 tahun ke atas yang terdeteksi breast cancer. Nah, begitu saya masuk di komunitas itu ternyata ada anak-anak muda. Umur 23, 25, bahkan ada anaknya masih baby, dia sudah kena breast cancer. Nah, di situ saya dapat kekuatan, oh Tuhan ternyata bukan saya sendiri. Banyak sekali saudara saya di luar sana yang sedang berjuang juga. Yang berharap bisa sembuh, bisa pulih. Gitu. Ini sampai sekarang pun saya masih dan saya diminta untuk jadi perwakilan mereka untuk Bali. Kebetulan Bali belum ada Love Pink Indonesia. Jadi pengurus beberapa kali sudah kita ketemu, pengurus Love Pink minta supaya saya mulai merintis untuk kita boleh bergabung. Karena ini pure pelayanan, nggak ada gaji sama sekali. Jadi pure pelayanan dan kebetulan pengurus itu banyak anak Tuhan. Ibu Samantha, Ibu Dede itu semua anak Tuhan. Jadi mereka kita udah ketemu, mereka bilang kita bisa panggil Kak gitu. Kak, kita berdoa supaya di Bali itu bisa terbentuk Love Pink Indonesia untuk bisa sharing awareness tentang breast cancer, memberikan semangat buat teman-teman gitu. Jadi sampai sekarang pun saya masih puji Tuhan masih bisa di dalam komunitas itu Pak Pendeta. Dan saya berharap doakan saya supaya Tuhan pun pakai saya. Ya, teman-teman, saudara-saudara, kita berharap bahwa kita menjadi orang-orang yang selalu memberi dukungan kepada teman-teman kita yang sakit, yang kanker,
atau penyakit apapun. Yang sedang berjuang. Yang berjuang. Ibu Teti, apakah ada satu atau dua orang yang justru tidak mendukung, bahkan mungkin menjauh? Ya, mungkin saja dia tidak paham tentang kanker itu, lalu dia menjauh, nanti tertular. Adakah atau tidak? Puji Tuhan nggak ada, cuma dari mereka itu Pak Pendeta, pola pikirnya masih image-nya bahwa kanker itu suatu penyakit yang mematikan. Tapi saya mulai sharing awareness pada mereka bahwa menurut saya semenjak saya masuk di komunitas, bagi saya kanker itu sama kayak flu. Jadi itu bukan suatu penyakit yang mematikan. Apalagi sekarang dengan ilmu kedokteran yang sangat-sangat canggih. Jadi saya sedih kalau teman-teman ada yang masih berpikir kanker itu suatu penyakit yang tabu untuk dibicarakan. Salah. Kanker itu penyakit yang mematikan, tidak disembuhkan. Salah. Nah, saya langsung bilang salah. Karena apa? Karena saya udah ngalami, Pak Pendeta. Semakin awal kita terdeteksi, persentase kesembuhan kita itu semakin besar. Itu saya selalu bilang ke teman-teman saya, begitu mereka tahu saya cancer, breast cancer, mereka justru mereka sedih banget. Mereka yang rasanya saya ngerasakan bahwa kesedihan mereka itu bisa mempengaruhi saya. Bahkan anak saya sendiri pun, setiap ketemu saya, si Kak Epin, dia pasti nangis. Saya bilang, dia cerita ke sahabat-sahabatnya, sahabatnya pada datang semua. Mereka bilang, tante semangat. Saya bilang, iya saya semangat. Terus saya cuma bilang sama Epin, saya peluk dia, bilang, kakak nggak boleh sedih, kita serahkan sama Tuhan. Kalau kakak sedih, aura sedihnya itu ke mami, jadi mami juga akan drop. Jadi mami itu butuh energi, semangat dari support system, dan itu penting, support system itu penting sekali. Akhirnya saya sampaikan ke teman-teman saya, tolong ya, kalau ketemu saya, komunikasi dengan saya, jangan sedih. Saya mau berjuang dan saya mau semangat itu dari kalian juga. Itu akhirnya puji Tuhan, semua teman-teman saya semangat. Jadi setiap kita ketemu tuh ya, saya memang diperlakukan seperti orang sehat. Memang saya nggak sakit. Saya cuma sedang berjuang aja untuk menyelesaikan semua treatment supaya saya sehat kembali. Gitu Pak Pendeta. Iya, terima kasih Bu Teti, luar biasa. Sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang warga gereja, apakah dalam kondisi itu Bu Teti punya waktu-waktu tertentu membaca Alkitab, lalu menemukan kekuatan melalui firman, atau ada kegiatan lain yang Ibu lakukan dalam rangka memperkuat iman, ya, dalam menghadapi situasi yang sesungguhnya tidak ada seorang pun inginkan? Ya, saya lahir di keluarga Kristen, tapi mungkin walaupun saya dulu pelayanan di sekolah minggu, saya ngerasa bahwa hidup saya ya hanya Kristen KTP dan hanya rutinitas Pak Pendeta. Begitu saya terdeteksi ini dan saya benar-benar menyerahkan diri, saya rasa hidup saya nggak ada artinya tanpa Tuhan. Jadi saya mulai mencari, saya rutin jadinya dengar khotbah by YouTube, pujian, dan itu jadi suatu habit buat saya. Setiap hari bangun tidur, saya harus, kan ada firman Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah. Dan itu saya luangkan waktu pagi bangun tidur itu, saya harus baca firman dulu. Saya baca firman, saya ikut kelompok BAT dari ICI Group, baca Alkitab tiap hari, BAT itu. BATH, baca Alkitab tiap hari. Wow. Minimal 2 pasal satu hari gitu. Puji Tuhan, saya bisa menyelesaikan satu. Ini saya mulai yang episode baru, sekarang ada di ulangan. Dan itu kalau nggak baca rasanya ada yang kurang. Ada yang kurang di hati saya. Kok kalau lagi sibuk, at least saya harus baca satu pasal. Lalu doa, dan setiap hari itu saya lebih senang dengarkan pujian. Buat saya mungkin orang di luar sana
masih menganggap lebay gitu ya. Tapi buat saya enggak. Saya bangun pagi habis doa, saya masak, saya nyuci apa, ini HP saya harus bunyi lagu pujian. Berangkat kemanapun sama anak-anak di mobil, saya selalu bilang, mana lagu kita gitu. Jadi itu yang menguatkan Pak Pendeta, sungguh menguatkan. Saya dapat kekuatan juga bahwa Pendeta Billy Lantang itu juga kanker darah yang sangat langka. Dia Tuhan sembuhkan, dan di khotbahnya dia bilang, Tuhan sembuhkan saya dan Tuhan pun akan sembuhkan saudara. Karena Tuhan kita sama, Tuhan Yesus. Saya aminkan, betul saya aminkan. Dan puji Tuhan, saya boleh lewat semua treatment. Walaupun orang bilang obat kemo itu kena tangan aja bisa terbakar. Dan saya bilang Tuhan itu dahsyat. Masuk ke dalam pembuluh darah kita ini bisa aman. Sampai menyembuhkan kita. Sungguh luar biasa Pak Pendeta. Saya bilang cuma pada saat kemo saya bilang, Tuhan saya nggak punya kekuatan sendiri. Saya mau Tuhan ada sama saya. Dan saya rasakan betul itu tangan Tuhan di kepala saya. Sampai selesai treatment. Saya bisa sehat. Saya bisa tetap ceria. Saya tetap bisa tertawa. Teman-teman saya bilang, kamu ini sakit bukan kayak orang sakit. Saya bilang, iya karena Tuhan kasih saya kekuatan. Itu luar biasa Pak Pendeta. Saya senang sekali kalau boleh menguatkan teman-teman yang lain. Kita nggak sendiri, kita punya Tuhan Yesus. Gitu. Iya, terima kasih Bu Teti. Adakah dalam rentan waktu itu, ya, adakah saat dimana Ibu merasa sangat terpuruk, maaf rasanya mau mati, ya, tetapi ada momen dimana Ibu kuat, Ibu bangkit, ya, boleh Ibu menceritakan 2 momen itu bagi kita? Saat terpuruk itu ya saat ketika dokter memvonis saya breast cancer itu. Benar-benar saya terpuruk Pak Pendeta, karena ya itu seperti saya bilang tadi, saya kan jalanin pola hidup sehat, saya rajin olahraga, terus saya rajin rutin check up. Karena 2018 itu memang saya disarankan sama teman saya yang dokter, karena saya ada kista, kamu rajin ya check up gitu. Lalu saya check up ke Surabaya, setiap tahun rutin saya check up ke Surabaya, dan itu hasilnya bagus sampai ketika 2021 November itu masih bagus hasilnya. Jadi saya kan tenang Pak Pendeta, artinya saya bersih gitu ya, walaupun karena dokter sudah bilang kalau hanya kista nggak apa-apa, nggak usah diapa-apakan karena itu pengaruh hormon dan usia gitu. Jadi itu pun saya jadi dapat knowledge dari dokter-dokter. Lalu Mei 2022 itu mulai terasa di atas dada saya ini, di arah jam 1 itu ada sesuatu kayak sakit gitu, nyeri. Begitu saya pegang kok keras. Akhirnya saya pikir udah nanti aja deh kontrolnya sekalian di Oktober gitu. Nah begitu dokter vonis, wah ibu ini sudah jadi cancer, cepat sekali. Karena saya selalu bawa itu medical record, saya selalu bawa, dan dia lihat semua bersih-bersih gitu. Ini cepat sekali, ini harus segera operasi, dan tipenya ini yang ganas. Nah saya dikasih tahu ganas itu langsung, aduh Tuhan Yesus kenapa ini? Akhirnya saya diam, itu yang saya bilang, saya plong, kosong, benar-benar kosong Pak Pendeta. Saya nangis pun saya nggak bisa. Saya mau bilang Tuhan tolong saya, hanya sebatas mulut saya yang bilang Tuhan tolong saya. Nah puji Tuhan, Tuhan itu baik. Dia nggak pernah ninggalkan kita. Di hari ketiga itu, karena saya tidurnya paling sejam, saya bangun lagi gelisah, saya kosong, saya nggak, pokoknya hampa sekali hati saya, pikiran saya kosong. Nah itu saya jam 4 pagi itu saya dibangunkan, saya percaya itu Roh Kudus yang pasti bangunkan saya. Saya bangun, saya duduk, saya merenung, saya cuma bilang, Tuhan saya mau dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan saya. Nah di situ saya mulai keluar air mata saya nangis sejadi-jadinya. Habis saya berdoa, habis saya panggil Tuhan Yesus, habis saya curahkan semua isi hati saya, rasanya saya hidup lagi. Nah itu saya rasa itu benar-benar Tuhan kasih kekuatan buat saya Pak Pendeta. Artinya saya semakin menyadari, saya loh tanpa Tuhan tidak ada apa-apa. Tuhan tanpa saya, Tuhan tetap Tuhan. Saya tanpa Tuhan, saya tidak ada artinya.
Jadi saya harus menempel sama dia karena dia yang beri kekuatan. Itu banyak cara Tuhan nolong kita. Gitu Pak Pendeta. Iya, itu luar biasa. masa-masa saya benar-benar Tuhan bangkitkan lagi. Bu Teti, apakah Ibu masih dalam proses pengobatan? Masih ada kontrol, masih ada terapi atau apa? Atau memang sudah tidak ada proses lagi, tidak ada pengobatan lagi? Karena breast cancer itu pemicunya banyak hal. Ada hormon, dan itu pun hormonnya tipenya beda-beda. Kebetulan kalau saya itu kan triple plus. Jadi hormon estrogen, progesteron saya positif, terus HER2 saya positif. Jadi saya harus menjalani kemoterapi 8 kali, targeting 12 kali. Itu berakhir di Agustus 2023. Nah sekarang saya tinggal mengkonsumsi kemo oral namanya, obat rutin setiap malam yang harus saya konsumsi untuk mengontrol hormon karena pemicunya hormonal gitu. Dan masih rutin per 3 bulan restaging. Ini sekarang masuk di 6 bulan untuk restaging. Restaging itu pengecekan ulang semua. Puji Tuhan setiap saya restaging hasilnya bagus semua Pak Pendeta. Sekalipun waktu saya kemo dulu, seminggu setelah kemo kita harus cek darah. 2 hari sebelum kemo kita juga harus cek darah lagi. Nah itu semua hasilnya puji Tuhan bagus. Jadi dokter saya bilang bagus Bu, aman semua. Sementara kalau teman-teman yang lain tuh ada yang darah sel leukositnya, darah putih, itu kalau ngedrop dia harus suntik dulu baru dia boleh kemo. Suntik untuk penaikan darah leukositnya, baru dia boleh kemo. Dan saya leukosit saya bagus, trombosit saya bagus, fungsi ginjal saya bagus, fungsi hati saya bagus. Puji Tuhan semua bagus. Akhirnya sampai sekarang pun saya arsipkan itu. Jadi setiap mau seminggu setelah kemo, walaupun badan saya rasanya agak mual, perut saya agak mual, saya masih bisa makan. Saya walaupun ini saya rasanya, aduh Tuhan saya mual banget gitu. Akhirnya saya cuma berpikir, Tuhan tolong dong saya mau makan apa ya hari ini. Jadi saya berhayal dulu kalau mau makan biar bisa makan 1 sendok 2 sendok. Jadi di hari kedua biasanya saya berusaha untuk tidak minum obat mual supaya badan saya pun semakin kuat untuk beradaptasi dengan obat-obatannya gitu. Jadi seminggu sebelum kemo saya cek darah lagi dan hasilnya pun bagus. Jadi jadwalnya itu nggak pernah mundur, nggak pernah tertunda. Jadi selalu yang udah dijadwalkan sama dokter itu selalu tepat. Jadi bisa saya jalanin gitu. Dan yang saya paling senang itu setiap saya mau masuk obat kemo itu susternya masuk tuh selalu bilang, Ibu saya senang sekali kalau masuk ruangan ini. Beda kalau saya masuk dengan ruangan lain. Saya tahu Tuhan ada di situ. Saya bilang Tuhan terima kasih. Jadi saya pun nggak ada rasa takut. Setiap kemo saya santai aja. Kayak infus biasa aja, masuk infus gitu saya ngeliatin aja. Cuma saya tanya, suster ini berapa lama? Dia bilang 5 jam Bu. Padahal terkadang itu sampai 9 jam baru habis obatnya. Karena pembuluh saya ini kan sudah semakin mengerut kalau kena obat kemo. Jadi kadang dari kaki diambil gitu. Saya cuma bilang, ya suster. Karena dia suka, kalau dia masuk itu pasti dia dengar lagu pujian. Saya di dalam ruangan itu dia dengar lagu pujian, akhirnya dia bilang, Ibu saya senang sekali kalau masuk ruangan ini. Auranya beda deh, pokoknya tenang banget. Saya senang kalau dengar Ibu berdoa, saya dengar Ibu nyanyi. Akhirnya saya bilang Tuhan biar jadi berkat buat mereka gitu. Itu makanya luar biasa pengalaman sama Tuhan itu Pak Pen. Jadi saya kalau cerita tentang kebaikan Tuhan, speechless deh. Air mata saya lebih duluan turun. Gitu Pak Pendeta. Semoga bisa memberkati teman-teman yang lain. Iya. Bu Teti, saya, teman-teman yang mengikuti program ini diberkati. Amin. Dengan cerita Bu Teti sudah diberkati. Apalagi kalau Bu Teti bisa memberikan
pesan-pesan nggih, kepada teman-teman. Ada banyak teman-teman kita yang berjuang dengan kanker. Silakan Ibu memberikan apa saja yang Ibu rasakan, harus Ibu bagikan kepada mereka. Mereka putus asa, hilang harapan, mungkin juga tidak mendapat support seperti Ibu. Ya, puji Tuhan kalau mereka dapat support seperti Ibu, sistem support. Tapi kalau mereka tidak mendapatkan itu, saya pikir mereka double sakitnya, dua. Nggih, Bu Teti, ini kesempatan yang luar biasa, ini kesempatan yang indah dalam rangka Paskah. Ibu bagikan kepada teman-teman kita. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih semuanya, jangan pernah berpikir bahwa kanker itu adalah suatu penyakit yang mematikan. Enggak, dan jangan takut untuk menghadapinya. Kita bisa berjuang, dan kita bisa survive untuk menjalani semua treatment. Kanker bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Kalau dulu mungkin tabu, apalagi breast cancer gitu ya, orang tabu membicarakannya. Tapi enggak, sekarang sudah semakin canggih. Jadi banyak anak-anak muda kita yang berpotensi pun terkena breast cancer. Kalau dulu setahun 2 tahun yang lalu itu dari 10 orang itu yang berpotensi untuk kena breast cancer itu ada 1 orang. Untuk tahun ini yang dari 8 orang yang berpotensi terkena breast cancer itu ada 3 orang. Jadi kita harus saling menguatkan, saling aware terhadap kesehatan kita. Jangan malu untuk periksa ke dokter, dan juga penting diketahui bahwa breast cancer ini bukan cuma untuk wanita, tapi untuk pria pun ada terdeteksi untuk breast cancer karena penyebabnya itu hormonal gitu. Jadi misalnya teman-teman sedang berjuang sekarang, ingat kita punya Tuhan Yesus yang jauh lebih hebat daripada dokter. Tuhan Yesus yang tentukan dokter-dokter yang akan menangani kita, memberkati para medis semua untuk mengobatin kita. Itu semua turut campur tangan Tuhan. Kalau teman-teman butuh sharing, diskusi, boleh hubungin saya. Saya siap mensupport teman-teman karena support itu penting. Puji Tuhan, ada beberapa teman kita yang tidak seiman. Boleh Tuhan pilih saya untuk menguatkan mereka. Yang awalnya mereka itu down, mereka merasa malu untuk keluar rumah, mereka minder. Puji Tuhan, melalui kasih karunia Tuhan, saya boleh menguatkan mereka. Saya boleh menyatakan ke mereka bahwa semua ini nggak bisa dipilih, sakit kita itu nggak bisa dipilih. Tapi kalau Tuhan izinkan sakit itu ada sama kita, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Yang penting kita bersandar sama Tuhan dan kita cari komunitas yang benar-benar membangun. Itu paling penting buat saya. Terima kasih. Semoga teman-teman kaum muda kita juga, ini bukan cuma untuk yang udah senior-senior, anak-anak muda juga penting. Kalau boleh saya saran, hal yang urgent untuk dilakukan adalah kalau untuk wanita, hari ke-10 dari haid pertama itu lakukanlah sadari. Dengan sadari itu bisa diraba payudaranya, laki perempuan itu, kalau laki-laki ditentukan aja tanggalnya setiap bulan. Diraba sambil mandi boleh kan, bisa pelan-pelan dipegang. Kalau ada yang benjol sedikit saja, rasanya ada yang aneh, itu langsung ke dokter. Lebih terdeteksi lebih awal, pengobatan dan treatment lebih awal, kesembuhan kita itu lebih besar persentasenya. Jangan dibiarkan sampai dia sudah benar-benar parah hanya karena kita malu, kita takut. Jangan. Kalau perlu pendampingan, perlu support system, itu sampaikan aja ke orang yang terdekat, keluarga kita. Dan kalau perlu, kalau memang mau sharing dengan saya dengan sukacita, saya akan mendampingi, bersharing sama teman-teman saudara-saudara sekalian. Terima kasih, semoga kesaksian saya ini memberkati semua dan menambah awareness kita tentang kesehatan. Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya, teman-teman, saudara-saudara, Ibu Teti Purba luar biasa.
beliau jatuh dan bangkit. Beliau sepertinya mati mendengarkan vonis kanker, tetapi hidup kembali. Itulah Paskah, bahwa ada kematian, ada kehidupan. Kristus bangkit dan memberikan hidup kepada kita. Karena itu saudara, tetaplah punya iman, punya pengharapan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya, Ibu Teti Purba, pamit dari ruang saudara-saudara yang mengikuti program ini. Kami yakin saudara semua diberkati. Semangat dan selamat Paskah bagi kita sekalian. Selamat Paskah buat semua.